bahwa keutamaan orang-orang lemah, keutamaan orang-orang kecil, keutamaan orang-orang miskin, bahwa orang-orang yang terlihat lemah di dunia dan diremehkan dan dianggap lemah di dunia, kullu dha'ifin mutadha'af, dhaif lemah atau dianggap lemah, dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap kerdil, ternyata itulah ciri-ciri ahli surga. Itulah ciri-ciri ahli surga. Jadi ini yang harus kita lihat. Ketika kita ngeliat ada orang dibully, diremehkan, direndahkan, hati-hati dengan orang sedang, hati-hati dengan orang, jangan main-main dengan orang tersebut. Terus kita lihat sholatnya bagus, zikirnya oke, ini semakin mengarah gitu loh. Ini ciri-ciri ahli surga dan punya hubungan dekat dengan Allah. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Sekali bersumpah minta dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan menjadi pribadi yang mungkin sepanjang hidupnya diremehkan orang. Jadi hadirin Allah muliakan, kita harus membalik cara berpikir. Ini mind blowing hadirin. Jadi seorang berpikir, kenapa ya hidupku tuh menderita banget, mau kerja di tempat A, mau kerja tempat B, bahkan semenjak aku SD aku hanya jadi korban bulian, aku diremehin, aku diremehin, aku diremehin. Mas, kenapa terpukul? Nabi SAW pernah bertanya, maukah aku beritahu kalian tentang ahli surga? Kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang lemah dan dianggap lemah, dianggap lemah, dianggap remeh, dianggap kerdil, dianggap kecil, diremehkan. Tapi sekali bersumpah meminta, diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Justru aku ngeliat kamu tuh kayaknya peluang kamu besar ini mas, makanya kamu tuh mas harus husnudzon sama Allah, baik sangka sama Allah, baik sangka. Makanya kalau kita benar diremehkan, makanya semoga kita termasuk hadis ini itu, jadi optimis gitu loh. Bisa nggak begitu ya? Masya Allah ya, Nabi kita SAW ini. Jadi bukan minder, merasa diri merasa diri rendah, merasa sampah masyarakat, merasa nggak berguna. Justru semoga peluang saya masuk surga semakin besar ini. Nah, ini perbaiki hubungan dengan Allah. Karena kemarin kita sudah jelaskan keterangan Al-Qadhi Iyad, kita jelaskan keterangan rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan lain-lain, bahwa ahli surga itu nggak peduli omongan manusia, mau direndahin kayak mau dipuji, itu bukan isu bagi ahli surga. Nah ini kita harus berusaha ke arah sana, berusaha ke arah sana, berusaha ke arah sana. Mau diremehin mau enggak, itu bukan penghalang kita menjadi orang baik, dan bukan penutup pintu untuk melangkah menuju surga, bukan. Dan sebaliknya, korelasi dengan bab ini, jangan pernah remehkan orang, jangan pernah menganggap kecil orang, jangan pernah menganggap kerdil orang, jangan pernah meremehkan orang miskin, jangan pernah meremehkan orang lemah, jangan pernah meremehkan orang fakir, nggak boleh. Itu sombong kita, mustakbir, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan begitu kita remehkan orang, maka arah kita ini menuju neraka, dan arah yang diremehkan, yang kita remehkan itu menuju surga. Ya, jangan pernah meremehkan. Makanya keutamaan orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir itu punya kedudukan istimewa di mata dan hati orang-orang beriman, karena memuliakan mereka itu jalan menuju surga, hadirin, dan merendahkan mereka itu jalan menuju neraka. Lihat bagaimana kita dididik dalam ilmu. Jadi ketika kita melihat orang lemah, orang yang miskin, orang fakir, itu kita mereka punya tempat gitu loh di hati orang-orang beriman, punya tempat. Karena
beriman tuh dididik. Sekali ngeremehin mereka, wah ini jalan menuju neraka. Ana ukhbirukum bi ahli nar, maka aku beritahu sifat dan ciri ahli neraka. Kulu utulin jawadin mustakbir. Setiap orang yang keras, yang kaku, yang kasar, yang tamak, yang pelit, yang gak sabar, yang menolak kebenaran dan meremehkan orang itu. Meremehkan orang itu bahaya. Dan ujian yang paling sering itu kan kalau berhadapan dengan orang yang dianggap miskin di dunia sosial. Karena kalau berhadapan dengan orang kaya, seringkali kita mudah mengamalkan nggak meremehkan orang. Alhamdulillah, insya Allah aku nggak termasuk golongan yang sombong. Aku tuh ketemu si A, si B, aku nggak pernah meremehkan mereka. Ya si A, si B itu orang paling kaya di kampung kita. Kayaknya memang nggak ada yang ngeremehin dia. Tapi yang jadi patokan itu si C, si D, ya ini nih. Ini orang paling miskin di kampung kita remehin nggak? Makanya orang-orang beriman itu sangat hati-hati dalam menyikapi orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Karena salah bersikap sama mereka fatal, hadirin. Salah bersikap sama mereka fatal. Ngeremehin mereka, aduh fatal. Mau rajin sholat, mau puasa, mau zikir, gomtun nas, ngeremehin manusia, sombong gitu. Dan kalau sombong, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong walaupun sebesar partikel terkecil. Dan ini momentum di Ramadan. Sekali lagi, Ramadan itu salah satu hikmahnya kata para ulama agar banyak orang-orang kaya, agar banyak pihak yang selalu hidup berkecukupan, ada yang dia inginkan, khususnya makan dan minum, itu merasakan pahitnya rasa lapar dan haus yang mungkin setiap hari dirasakan oleh saudara-saudaranya yang miskin, yang mungkin sepanjang tahun dirasakan oleh saudara-saudaranya yang gak mampu. Sehingga ketika orang-orang yang berkecukupan itu merasakan pahitnya rasa kaya dan miskin, maka lahirlah empati, lahirlah pengertian, lahirlah rasa respect, rasa hormat. Berat ternyata jadi orang miskin itu. Aku aja tuh udah, aduh, kalau udah mau masuk jam di atas jam 3 tuh pas udah halu deh. Begitu dengar adzan, saya pikir adzan maghrib, ternyata baru asar. Itu tetangga belakang komplek itu, kampung belakang tuh ngerasain itu tiap hari. Hebat banget ya, mereka tuh santai aja, misalnya nggak makan 2 hari, ada orang nggak makan 2 hari. Hebat berarti mereka nih. Saya ini jadi hormat sama mereka. Susah ternyata hidup begitu tuh. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini hadis ini penting buat kita.